lagi dengan aku. Perkenalkan, nama aku masih Tamu Amala dengan MPN 0623015721. Aku dari Prodi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Pekalongan. Kali ini aku di sini akan sedikit bercerita atau sharing terkait dengan apa itu kepemimpinan dan apa itu berpikir sistem menurut berdasarkan motivasi atau pengalaman yang pernah aku lakukan, bahkan dilakukan sekarang gitu kan ya. Kalau kita membahas tentang kepemimpinan berpikir sistem, apa sih yang kita pikirkan dari kata pemimpin? Kalau aku menyebut pemimpin, pasti teman-teman semuanya ya, teman-teman semuanya, terutama aku juga, itu pasti berpikirnya seorang pemimpin, ketua, pejabat, seperti itu ya. Tapi itu emang benar, ya itulah pemimpin gitu. Tapi itu dalam wujud nyata. Kalau dalam materinya sendiri itu adalah seorang yang mampu memberikan inspirasi gitu kan, memberikan inspirasi, merubah, mempengaruhi pikiran orang lain untuk menuju tujuan yang sama gitu, mencapai tujuan yang sama gitu kan ya. Nah, menurut aku pribadi ini ya, dari pengalaman aku pribadi, aku pernah menjadi seorang koordinator dan mungkin ya sekarang aku sedang mengalami namanya ketua gitu kan. Aku menjadi ketua di salah satu UKM di Universitas Pekalongan ya gitu ya. Menurut aku kepemimpinan itu, seorang pemimpin itu bagaikan tisu ya kan, bagaikan sebuah tisu. Kenapa aku bisa bilang seperti itu ya? Karena seorang pemimpin itu harus bisa mendengarkan keluh kesah masalah gitu dari teman-teman anggotanya ya. Teman-teman anggotanya, kita harus bisa memberikan motivasi dari masalah tersebut. Kalau setidaknya kalau kita bisa memberikan motivasi, kita bisa memberikan saran, kita bisa menampung masalah itu untuk kita perbaiki ke depannya gitu. Dan bagi saya sendiri, seorang kepemimpin itu adalah seorang yang emang berani melakukan tindakan dan emang mempunyai kepribadian yang tegas gitu kan. Karena bagi saya seorang pemimpin itu tidak harus pintar gitu kan. Kalau masalah pintar itu menurut saya bonus ya. Karena saya pribadi itu tidak pintar menurut saya, kayak atau saya itu pas-pasan, tidak yang begitu pintar gitu. Tetapi seorang pemimpin itu harus berani mengambil keputusan ya. Pesan dari aku, jadilah seorang pemimpin yang tidak takut maju, tidak takut mengambil keputusan atau ragu dalam mengambil keputusan, tapi takutlah menjadi seorang pemimpin yang sudah diberi kepercayaan dan sudah diberi keyakinan oleh teman-teman anggotanya, tetapi tidak bisa menjalankan amanah tersebut ya gitu ya teman-teman. Jadi dalam kepemimpinan itu seorang yang bisa memimpin itu tidak hanya tidak hanya cuma menyuruh menurut aku ya, tidak hanya menyuruh, tetapi dia itu harus bisa memberikan inspirasi, motivasi ya kan. Kita seorang pemimpin pun kita tetap belajar. Menurut aku kalimat pemimpin atau jabatan seorang pemimpin atau seorang ketua itu hanyalah formalitas gitu, soalnya di kestrukturan gitu. Tetapi dalam kehidupan nyatanya, dalam prakteknya itu adalah kita belajar bareng-bareng gitu kan. Kita belajar bareng-bareng gitu untuk mencapai tujuan yang sama gitu kan. Kita bareng-bareng, kita membentuk karakter bareng-bareng, kita memberikan hasil terbaik dari diri kita gitu. Jadi seorang pemimpin juga harus satu nih, tidak hanya pandai berbicara gitu kan, tetapi ya kan, dia itu juga harus bisa menerapkan pada dirinya sendiri gitu. Sebelum memberikan ke orang lain juga dia harus bisa menerapkan pada dirinya sendiri kayak gitu ya. Walaupun itu emang sangat sulit gitu kan. Dan menurut aku juga nih, dalam berpikir sistem ya, dalam berpikir sistem dari kepemimpinan berpikir sistem,
Aku kasih contoh aja nih, teman-teman. Aku kasih contoh kalau seorang yang biasa nih, dengan masalah adanya sampah, misalnya ada masalah sampah yang waktu itu terjadi, pasti orang memikir banyak sampah nih, kurang tempat sampahnya gitu kan, banyakin aja tempat sampahnya. Itu hal pikir yang biasa ya gitu. Tapi kalau seorang pemimpin yang berpikir sistem, itu akan mencari akar sebabnya gitu, dimana dia tuh akan seorang pemimpin itu pasti akan timbul, kok bisa sampah itu menumpuk, kok bisa hal ini terjadi, penyebabnya apa, kendalanya itu di mana, masalahnya itu apa gitu. Entah itu dari salahnya, dari yang kok sewakan ya, maksudnya dari emang tempat sampahnya itu seperti tadi emang yang kurang, atau dari kebiasaannya, atau dari yang lain sebabnya gitu. Yang penting seorang pemimpinnya berpikir sistem itu tidak hanya berpikir saat itu, tetapi berpikir untuk dampak ke selanjutnya, tidak hanya di saat itu saja, tetapi berkelanjutan atau berkepanjangan, dengan dampak berkepanjangan seperti itu. Jadi dari pengalaman aku pribadi pun, aku memimpin nih di salah satu UKM di Universitas Pekalongan ya. Aku memimpin UKM di mana di setiap organisasi atau forum itu pasti ada perselisihan gitu kan. Dimana ada perselisihan, di situ kita sebagai seorang pemimpin, kita tidak boleh gegabah dalam mengambil keputusan ya kan. Dimana kita harus tetap mendengarkan anggota kita, dari teman-teman kita sendiri, masalahnya apa nih, ada dua persepsi pendapat misalnya si A dan si B, ya kita juga harus mendengarkan. Kayak saya pribadi, saya lebih mendengarkan si A dan si B dua-duanya. Lah nanti kalau saya sudah mendengarkan keluhan si A, keluhan si B gimana, atau apa yang diusulkan oleh mereka gitu kan, lah kita bisa temukan lagi titik tengahnya, biar apa, biar ini tidak menjadi masalah konflik yang lebih besar, apalagi sampai menyeluruh ke organisasi atau forum gitu kan, seperti itu. Jadi kita mendengarkan semuanya, aspirasi mereka kita tampung dulu nih, dan kita bisa diskusikan lagi yang lebih baik yang mana, yang kiranya emang pas untuk digunakan. Dan nanti itulah sebagai titik tengah, dan itu sebagai seorang pemimpin tuh tidak hanya aku suka sama si A, aku langsung memilih si A sebagai persepsi yang paling bagus, tidak gitu kan. Dan aku sendiri dalam menerapkannya, pernah nih ada salah satu perdebatan, salah satu kesalahpahaman sendiri, ya saya lebih mendengarkan mereka gitu. Walaupun ya saya pribadi pun nggak begitu percaya diri, tapi saya yakin saya tuh bisa gitu kan, saya bisa untuk mengatasi masalah tersebut gitu kan. Saya mendengarkan masalah si A, si B, dan alhamdulillahnya saya bisa menemukan titik tengahnya dengan kita diskusi bersama, kita saling mendengarkan pendapat satu sama lain gitu kan. Akhirnya kita bisa mendapatkan titik tengahnya seperti itu. Jadi dari garis besarnya dalam sebuah kepemimpinan gitu, seorang pemimpin yang berpikir sistem adalah seorang yang mampu memberikan inspirasi, edukasi, merubah orang lain, dan berpikir secara menyeluruh gitu, untuk mencapai tujuan bersama-sama gitu ya. Jadi tips bagi aku buat teman-teman semuanya, bisalah kita ayo berlatih dalam berpikir sistem gitu, terapkan dari diri kita sendiri gitu, karena dalam kehidupan berpikir atau dalam kehidupan sehari-hari, seorang pemimpin yang berpikir itu sangat penting, entah itu dalam forum, entah itu dalam kelompok, entah itu dalam keluarga, entah itu dalam pertemanan. Itu adalah sebuah yang perlu kita dapatkan gitu kan. Jadi
pesan dari saya, ayo kita belajar bareng-bareng menerapkan kedisiplinan, menerapkan keyakinan untuk kita untuk merubah mindset kita gitu kan. Karena dari seorang yang berpikir sistem itu tidak mudah, jadi kita harus awali dari kebiasaan kita dulu, mindset kita untuk kedepannya, dan kita lebih disiplin lagi seperti itu. Oke, karena pemimpin yang baik adalah bukan pemimpin yang pintar. Menurut saya adalah pemimpin yang baik tidaklah pemimpin yang harus pintar, tetapi pemimpin yang berani mengambil keputusan untuk perubahan gitu. Soal pintar adalah bonus. Okay. Mungkin sekian sharing tentang apa itu kepemimpinan dari motivasi saya pribadi, dari pengalaman saya pribadi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga sharing kali ini bisa membantu teman-teman ke depannya atau bisa memberikan motivasi teman-teman ke depannya. Oke? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.